Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton setia YouTube Man1 Mojokerto. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah, saya doakan selalu sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini saya Viana Putri Aisyah yang akan memandu podcast hari ini. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Dr. Muhammad Nafi Palil ya sebagai International Coach Trainer, dan tadi telah mengisi materi super parenting yang bertema menyiapkan Ananda menjadi sang juara. Di sini tema podcast kali ini adalah tentang belajar efektif pasca pandemi. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebentar, ini enaknya saya manggil Bapak atau Mister saja? Terserah, yang Mister juga boleh, populer. Oke, saya panggil Mister saja. Siap, Mister. siap. Di sini saya sangat senang sekali, Mister, karena diberikan kesempatan pada momen yang langka ini untuk berbincang-bincang dengan Mister Naf, pastinya untuk menggali wawasan dan pengalaman dari Mister Naf sendiri. Yes. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat atas keberhasilan meraih gelar doktor Mister Naf. Dan sekaligus sebagai International Coach Trainer. Oh iya, berarti Mister Naf ini sempat merasakan belajar di era pandemi untuk pendidikan S3-nya, Mister? Sempat, ya. Di masa-masa itu ada normal 1 tahun, setelah itu masuk di pandemi. Sehingga saya merasa ada bagian dari proses pendidikan saya itu masuk di era pandemi. Baik-baik. Ya berarti 11-12 sama pengalaman saya gitu dulu ya. juga waktu belajar luring itu cepat paham. Cuma maksudnya kayak ketemu langsung dengan guru. Betul. Itu face to face itu ada enaknya tersendiri gitu. Seninya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah pandemi mulai mereda, itu banyak sekali siswa-siswi yang masih mengikuti kebiasaan dulu. Contohnya itu kayak belajar di kelas, justru yang dibayangkan atau difikirkan itu saya inginnya segera pegang HP, lihat sosial media, buka WA. Nah, dari Mister Raf sendiri ada nggak sih Mister tips belajar tetap efektif, tetap menyenangkan walaupun tanpa kita memegang HP untuk sementara waktu? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan kuliah S3 dikaruniai lulus tercepat, terbaik dan terpendek waktunya gitu ya, dan hasilnya yang semua nilainya 4 gitu ya, semua nilainya 4 sehingga summa cum laude. Bahkan alhamdulillah artikel saya itu terindeks Scopus itu nilai dunia gitu ya, ditasheh oleh 3 profesor dari 3 negara, 7 profesor dari Indonesia, dan alhamdulillah artikel saya saat ini mendunia dan menjadi inspirasi dunia. Itu adalah tentang pola penerimaan rapot untuk sekolah. Biasanya kalau rapot itu kan orang tua diundang, wali kelas menyiapkan rapot terus dibagikan ke wali kelasnya. Nah, rapot versi saya yang saya tulis itu di artikel dan di disertasi saya itu adalah rapot yang hasil belajar anak selama kurun waktu tertentu, dalam hal ini 6 bulan, mulai awal semester hingga akhir semester itu harus dikumpulkan dalam sebuah portofolio. Portofolio itu kumpulan dari hasil belajar mulai dari awal semester hingga akhir. Nah, guru itu sayukianya mengajak anak untuk memiliki mind map, peta konsep. Jadi setiap pelajaran, kalau guru di sekolah itu misalnya ada 15 mata pelajaran, maka 15 guru tersebut mengajak setiap muridnya ini untuk membuat mind map, peta konsep, bagaimana merangkum pelajaran 1 buku untuk 6 semester itu hanya dalam waktu 1 jam saja, 50% isinya sudah masuk ke otak anak. Nah, itu metodologinya atau pendekatan namanya brainstorming yang nanti menghasilkan mind map. Nah, itu pola belajar yang saya waktu kuliah, sekaligus tip ya ini ya, dan ini nanti bisa digunakan untuk anak-anak mulai dari
Ya, TK, SD, SMP, SMA sederajat itu bisa digunakan, dan ini kami sedang kampanye tentang penggunaan model terbaru ini. Anak nanti terhindar dari HP yang berlebihan. Tapi kalau butuh HP itu digunakan justru untuk cari referensi malahan. Mind map itu isinya seluruh rangkuman dari pelajaran. Jadi misalnya bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 itu ada berapa bab dari buku itu langsung di shred menuju ke daftar isi. Begitu isinya ada 6 bab maka langsung ditulis shred bab 1 tentang apa, subbabnya apa, bab 2, bab 3, bab 4, dan itu terus dipresentasikan oleh anak-anak itu, maka dia akan lebih dalam mengetahui. Dan 15 pelajaran juga akan begitu, sehingga itu nanti dijadikan bagian dari dokumen yang ada di portofolio. Terus bagaimana anak mendapati penilaian harian, penilaian tengah semester, itu nanti portofolio itu isinya cover, kata pengantar, daftar isi, halaman persembahan, bab. Bab 1 isinya kumpulan dokumen penilaian harian. Bab 2 kumpulan dokumen penilaian tengah semester. Bab 3 kumpulan dokumen penilaian akhir semester. Bab 4 kumpulan karya-karya yang pernah dibuat anak. Bab 5 kumpulan dokumen prestasi-prestasi seperti tadi kita lihat yang pernah diraih seseorang, itu dikumpulkan terus dibendel, dan setelah itu selama 1 semester itu digabung dengan rapot buatan guru. Jadi nanti anak dapat 2 rapot. Rapot yang standar itu sama portofolio. Dan cara penyampaian rapot itu sudah berbeda dengan cara yang kuno. Yang kuno itu kayak tadi, wali murid diundang, wali kelas menyampaikan rapotnya. Nah, rapotan model terbaru namanya SLC. SLC itu singkatan Student Led Conference. Murid semua berkonferensi, orang tua diundang, mirip kayak tadi tapi di kelas. Anak dan orang tua jejer. Nah, rapot dua-duanya, baik yang rapot angka maupun yang portofolio, dipresentasikan oleh anaknya di hadapan orang tua. Dan itu keren sekali. Dan itu yang saya tulis di disertasi saya, sehingga artikel saya sekarang lagi mendunia gitu ya kira-kira. Nah, itu membuat anak keranjingan belajar. Mohon maaf, Quran juz 30 ada berapa surat? Orang Islam seringkali tidak terlalu ingat. Kenapa? Karena orang Islam jarang diajak membedah Quran. Dengan metodologi ini, Masya Allah, Quran dibedah. Quran 30 juz, juz 1 isinya surat apa, ayatnya berapa, juz ini. Dan itu murid-murid kami itu sudah terbiasa membedah Quran, sehingga kalau murid kami SD saja ditanya Quran 30 juz itu ada berapa surat dan suratnya masing-masing apa, asbabun nuzulnya bagaimana, murid kami sangat lancar bisa menjelaskan. Juz 30 ada berapa surat, surat An-Naba itu ada berapa ayat dan kayak apa. Nah, itu ilmu ini nanti bisa dipakai. Terus satu lagi tip tadi, kalau tadi tanya tip pandemi dan seterusnya pasca pandemi, saya mengidentifikasi, maka mahasiswa atau murid wajib punya life goal setting tadi, subject goal setting. Jadi saya kelas 10, pelajaran apa saja yang saya miliki, gurunya siapa saja, saya harus melakukan early identification. Itu maksudnya mengidentifikasi awal. Oh, pelajaran PAI gurunya itu, gaya gurunya begini, kesenangan gurunya begini, saya harus mengidentifikasi. Terus sehingga nanti saya bisa, oh nanti supaya bisa dapat nilai terbaik dari guru itu, saya harus mengetahui ciri khas guru itu, yang disenangi guru itu, gayanya gini, kalau ada tugas guru itu nggak mau yang terlambat. Maka saya kan misalnya ada 7 guru kan pasti beda-beda. Maka murid harus mengidentifikasi itu. Terus bagaimana membuat rangkuman pelajaran dan seterusnya. Itu kurang lebih tips-tipsnya, sehingga nanti lebih detail saya sudah tulis di buku ya. Nanti suatu saat saya kirimi bukunya. Saya sudah nulis buku tentang metodologi. Oke, lanjut pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan dari sudut pandang guru nih, Mister. Bagaimana Bapak Ibu guru itu menerapkan tips belajar efektif dengan kontinu tanpa berhenti di tengah jalan agar siswa-siswi mulai terbiasa dengan tips yang Bapak Ibu guru berikan?
Ya, lebih khusus tip untuk guru-guru, saya sangat merekomendasikan saya menemukan 4 model pembelajaran yang membuat murid keranjingan belajar, dan saya meyakinkan materi 6 bulan itu kalau gurunya mau menerapkan konsep kami itu 2 bulan sudah tuntas materi, dan murid sisa waktunya bisa membuat penguatan dari aspek proyeknya, dari aspek desainnya, dan biasanya satu materi itu akan menjadi satu buku nanti. Jadi murid harus diajari, maaf ini di sini ya. Ini misalnya nanti ada kertas, maka di akhir semua pelajaran guru diawali dengan membuat mind map. Peta konsep tadi ya, guru wajib mengajak murid membuat mind map. 6 bulan yang akan kita pelajari ini itu namanya kontrak pembelajaran ya. Saya kepinginnya begini, guru harus membuat kontrak pembelajaran. Lalu ayo yang akan kita pelajari ada 5 bab. Babnya ini dan harus sudah jadi mind map. Semua murid mempresentasikan dan mereka harus tahu lebih detail tentang ini. Maka guru nanti minta ini. Di akhir harus ada proyek yang sudah dibuat. Proyeknya itu ada minimal 2 jenis. Proyek literasi, maka jadi buku kayak gini, buku rangkuman. Jadi buku rangkuman tentang pelajaran yang diampu. Maka murid nanti ada 15 mata pelajaran. Di akhir kalau gurunya sudah seragam, maka guru tersebut masing-masing akan mengajak murid, 1 membuat mind map, 2 membuat project base-nya, yang ketiga membuat drillingnya. Itu murid-murid terbiasa membuat latihan soal sendiri, itu ada rumusnya, konsepnya. Yang terakhir murid nanti bisa menghasilkan satu produk. Nah, produk itu produk literasi. Jadi saya guru agama PAI misalnya, maka buku ini nanti aja jadi rangkuman pelajaran PAI semester 1 kelas 10. Terus cover ya, kata pengantar saya tulis. Kata pengantar kan 5 item biasanya, 5 paragraf. Daftar isi bab 1 tentang materi tersebut ya, terus pengertian istilah. Bab 2 tentang lebih jauh tentang materi tersebut. Bab 3 mungkin contoh soalnya. Bab 4 tentang, nah itu ada bab-bab dan itu nanti dirangkum oleh murid sehingga jadi buku literasi muridnya sendiri. Ini buku karya dia dalam merumuskan, menyimpulkan pelajaran yang nah murid ini nanti mempresentasikan ini di akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah rangkuman materi PAI dari kelas 10. Ini adalah pelajaran hasilnya bab 1 berisi tentang ini. Jadi semua yang pernah guru sampaikan itu jadi buku literasi. Dan itu tiap saat murid itu di otaknya sudah terpola itu. Dan dia kalau toh apakah murid boleh pakai HP, pakai laptop? HP, laptop, internet itu sangat boleh dengan catatan untuk kepentingan mendukung referensi. Gitu ya kira-kira. Jadi tip untuk guru-guru kurang lebih seperti itu. Semoga suatu saat saya bisa berbagi. Ini saya lagi roadshow di Asia Tenggara untuk berbagi model pembelajaran yang membuat murid keranjingan belajar menunjang kurikulum merdeka di abad 21 ini. Gitu kira-kira ya. Semoga good luck for super teachers. Oke, Mister, terima kasih banyak atas tips dan trik untuk semua guru dan semua murid, khususnya di negara kita tercinta, yakni negara Indonesia. Nah, Mister, terakhir nih Mister, mungkin Mister bisa memberikan closing statement atau motivasi kepada seluruh pelajar Indonesia agar dapat terus giat dalam menuntut ilmu dimanapun ia berada. Silakan Mister. Ya, polanya begini, ini tangan saya begini ya. Rumus yang tolong nanti semua pihak yang nonton ini juga boleh melihat ya. Telur busuk, ini filosofi telur busuk ya. Telur busuk di tangan orang biasa akan tetap busuk dan mengganggu. Telur busuk di tangan orang kreatif yang ikhlas akan menjadi karya bernilai emas. Ya, itu pesan nomor 1. Pesan nomor 2, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dibutuhkan cara-cara dan pengorbanan yang luar biasa, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa di tempat yang luar biasa, didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Sebaliknya,
untuk mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja, cukup dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Hasilnya pun biasa-biasa saja, dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Dan ini yang menonton ini adalah orang-orang yang luar biasa. Maka yuk kita memberi manfaat dengan cara yang luar biasa, walau dari hal yang terkecil. Dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari tempat ini gitu ya sekarang juga. Terima kasih. Nah, itu pemirsa, motivasi yang sangat penting sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Naf sudah hadir di podcast ini. Saya Viana Putri Aisyah pamit undur diri. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.